panitera. Saya Muhammad Reza Sofri sebagai mediator. Saya Muhammad Najib, SHMA sebagai pengacara daripada penggugat. Saya Hairi Nisa sebagai penggugat. Saya Dewi Asuti dari saksi penggugat. Saya Nurul Mandiri sebagai saksi penggugat. Saya Gita Nuraini sebagai saksi penggugat. Saya Rizky sebagai saksi penggugat 1. Saya Rizky Muhammad Ramdhani jadi saksi penggugat 2. Saya Satya Nur sebagai saksi tergugat 3. Saya Divya Putri sebagai kuasa hukum tergugat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan sidang pertama, yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Sidang perkara perdata nomor 20 garing PDT.G garing 2 tahun 2025 garing PN.PLK akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin, silakan duduk kembali. Untuk para hadirin, dilarang untuk membawa senjata tajam dan senjata lain yang mengganggu persidangan. Bagi yang membawa senjata tajam ataupun senjata api, dipersilahkan untuk menitipkan kepada petugas pengadilan. Dan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun dilarang untuk mengikuti persidangan. Sebelum memulai persidangan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada hakim anggota 1, hakim anggota 2, panitera, petugas pengadilan, pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah siap? Siap. Karena semua pihak sudah siap, maka sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 20 garing PDT.G garing 2025 garing PN.PLK antara Hairun Nisa sebagai penggugat melawan Siti Wahyuni sebagai tergugat 1 dan Salsa Putri Oktaviani sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, apakah datang sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan yang mulia, dengan saya sendiri Muhammad Ladid SHMH yang tergabung di Ladid Film yang beralamat di Jalan Gaibos 10A. Jadi, untuk pihak tergugat, apakah datang sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan yang mulia, dengan saya sendiri Adistia Putri bergabung dalam Law Film Mahdi beralamat di Malioboro. Untuk masing-masing pihak, silahkan maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan surat izin beracara. Silahkan maju ke depan. Mohon izin yang mulia. Silahkan. Untuk pihak tergugat terlebih dulu. Pak, pihak tergugat. Baik, sudah lengkap. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Karena kedua belah pihak sudah lengkap, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Para pihak, apakah mau menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk pengadilan atau bagaimana? Pihak penggugat bagaimana? Ditunjuk dari pengadilan saja yang mulia. Jadi, untuk pihak tergugat bagaimana? Ditunjuk untuk pengadilan sendiri. Baik, karena kesepakatan antara kedua belah pihak, baik penggugat ataupun tergugat, maka pengadilan akan menunjuk Muhammad Reza Asuti, SHMH SIMED sebagai mediator dalam proses mediasi.
Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini, maka waktu yang diberikan untuk proses mediasi yaitu 30 hari dimulai dari hari ini. Panitera 30 hari dari hari ini tanggal berapa Panitera? Izin Yang Mulia, 30 hari dari hari ini yaitu tanggal 4 Januari tahun 2026 Yang Mulia. Apakah pada hari itu kita ada sidang atau tidak ada? Tidak ada Yang Mulia. Kepada para pihak agar menghadiri proses dengan itikat baik, karena mediasi adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan perdamaian. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2026 di tempat yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Kepada para pihak, silakan memasuki ruangan mediasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi SHM Asimet sebagai mediator pada mediasi kali ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu di sini sebelah kiri saya ada siapa? Saya Maria di sini sebagai penggugat. Di sebelah kanan saya. Saya Fiorina sebagai penggugat. Saya Sulma Suryapana ini sebagai penggugat. Boleh saya lihat dulu identitasnya? Bisa sebagai penggugat ya? Dan Setiawa ini sebagai tergugat 1 dan Salsa Putri Yurkafiani tergugat 2. Sebelum mulai mediasi, di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada beberapa tata tertib. Mediasi yang pertama ada berbicara harus melalui mediator, dan yang kedua ada tidak boleh berkata-kata kasar, jangan membawa senjata tajam, yang keempat jangan memainkan HP, yang kelima tidak boleh keluar tanpa izin mediator, dan yang terakhir tidak didampingi pengacara. Sebelumnya di sini ada didampingi pengacara? Tidak ada. Baik. Izin saya menanya dulu, Khairunisa di sini sebagai penggugat, ada berhubungan apa dengan tergugat sebagai apa? Saya sebagai penyewa rumah dan nyewa rumah mereka. Sebagai penyewa rumah yang beralamat, boleh tahu alamat rumah yang disewakan itu di mana ya? Di Jalan Sudarso. Di Jalan Sudarso. Itu disewakan per tahun, per bulan atau bagaimana? Per tahun, tapi mereka sekarang kemarin ngambil 5 tahun. Oh, per tahun, jadi langsung kontrak 5 tahun itu perjanjian ya? Iya. 1 tahunnya itu berapa? 1 tahun itu 25 juta. 1 tahun 25 juta. Sejak kapan dari tergugat ini menyewa rumah dari tergugat? Kalau dia nyewa rumah saya itu dari tahun 2018 sampai dengan 2023. 2018 sampai 2023. Iya. Nah, ada kepentingan apa sehingga tergugat melaksanakan mediasi di sini? Jadi saya mediasi di sini karena sebelumnya itu kan perjanjiannya itu kami cuma sampai 2023 aja. Nah setelah 2023 itu saya sudah memberitahukan kepada tergugat bahwasanya kalau masa kontraknya itu sudah habis. Nah sebelum masa kontraknya itu habis saya sudah beritahu bahwa kalau misalnya mau panjang harusnya ada pemberitahuan. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan, jadi saya anggap untuk masa penyewaan rumah itu sudah habis. Jadi saya selalu kasih surat, saya juga menyampaikan ke mereka untuk sekiranya segera mengosongkan rumah itu, karena setelah mereka itu juga ada yang menyewa lagi, karena rumahnya ketika masa hampir berakhir itu saya juga menawarkan ke pihak-pihak lain yang ingin menyewa. Nah karena perbuatan mereka tadi saya mengalami kerugian. Kalau boleh tahu kerugiannya apa saja yang dialami? Dan saya kerugian yang saya alami itu yang pertama saya juga kan kehilangan ini ya pemasukan, karena kan pemasukan saya juga dari mereka saya juga misalnya biaya mengurus rumah kayak listrik dan lain-lain itu kan juga dari saya. Terus juga mengenai ini saya juga kehilangan orang yang pengen menyewa rumah tadi kan secara mental juga saya jadi terganggu karena pastinya saya kepikiran banget nih soal rumah saya, soal uang saya yang juga tidak saya pegang.
tergugat untuk segera membayarkan. Iya, Gitu. betul, Pak. Saya langsung menanyakan ke tergugat. Tadi penggugat menjelaskan bahwa dari tergugat ini menyewa rumah, betul ya? Untuk 1 tahun itu 25 juta dan sudah mengontrak selama 5 tahun. Berarti itu sudah betul. Tadi juga penggugat menjelaskan bahwa sudah memberikan somasi atau surat teguran. Betul apa enggak? Tidak ada. Kalau ini tergugat dua, apakah mengetahui kalau penggugat ini mengajukan somasi? Tidak ada juga. Nah, tadi juga penggugat menjelaskan bahwa sudah mengalami kerugian karena belum bisa membayar tunggakannya. Apa yang dialami dari tergugat sehingga tidak bisa membayar tunggakan? Sebelumnya kan kalau misalnya pembosan membayar per tahun itu kan sebesar 20 juta, tapi untuk pengurusan rumah, biaya dan segala macam yang di rumah kayak listrik dan biaya air dan sebagainya itu memang dari tanggung jawab kami, nggak ada tanggung jawab dari penggugat. Untuk belakang ya tadi penggugat menjelaskan bahwa listrik segala macam ditanggung oleh penggugat. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu pekerjaan dari tergugat 1 dan tergugat 2 ini apa sebenarnya? Kami kayak admin di dunia software. Jadi karena DPP itu mengalami kemudian, jadi ada beberapa yang dikeluarkan. PHK ya berarti. Saya juga mengalami PHK. Apakah satu kantor yang sama atau satu pekerjaan? Saya satu kantor yang sama. Oh, satu kantor yang sama. Nah, terkait dalam pembayaran untuk sewa rumahnya ini, gara-gara apa sehingga tergugat 1 dan tergugat 2 ini menunggak kepada penggugat? Kami baru aja mengalami PHK. Jadi kami bingung juga dapat uang dari mana, sedangkan kami belum punya pekerjaan sama sekali saat ini. Saya terima, saya kira sudah cukup dan saya di sini akan melakukan mediasi terpisah. Mungkin untuk penggugat, saya minta untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Kalau dari penggugat sendiri, apa kira-kira yang bisa diusulkan kepada penggugat? Tadi kan penggugat sudah meminta ya untuk pembayaran tunggakannya selama rumahnya yang digunakan itu. Nah, dari penggugat sebelum tergugat ini apa solusi yang ingin ditawarkan? Mungkin kalau saya sendiri, saya ingin diberikan sedikit waktu untuk memikir gimana cara bayarnya. Sebelumnya kan kami tuh bahkan juga ngomong sama penggugat kalau misalnya kami bisa bayarnya tapi dicicil dari penggugat itu nggak menerima gitu. Jadi mungkin bisa di mediasi ini diberikan solusi yang sebaik-baiknya. Berarti dari penggugat tadi meminta waktu ya untuk Iya. membayarkan atau lunasi sisanya dan penggugat itu meminta cicilan. Mungkin karena ini kan mediasi untuk mendamaikan ya, atau mungkin ada barang-barang yang bisa dilelang gitu untuk membayarkan sisa tunggakan. Kalau dari tergugat dua, apakah ada aset atau yang bisa dilelang atau mungkin didalilkan untuk membayarkan tunggakan? Pada penggugat, silakan memasuki ruangan mediasi. Oke, nah, tadi tergugat 1 dan tergugat 2 mengusulkan karena melihat tergugat 1 dan tergugat 2 dari segi dari kantornya sebagai admin tadi yang mengusulkan kalau dari penggugat 2 itu meminta waktu untuk pelunasan. Untuk waktunya mungkin bagaimana tanggapannya? Apakah bisa diselesaikan? Apakah bisa diterima untuk meminta waktu atau tidak? Kalau saya kasih waktu paling lama itu
tidak ada perjanjian untuk mencicil. Dan kami juga sudah beberapa tahun, hampir bisa dihitung tahun juga mereka nggak bayar ya. Itu juga saya mengalami kerugian. Sedangkan mereka untuk membayar rumah itu aja saya berapa bulan gitu kan, di luar sana itu sudah cukup meringankan. Jadi kalau misalnya mereka minta untuk dicicil lagi, saya nggak bisa Pak. Saya pengen uang saya kembali sesuai saya minta. Tadi juga saya sudah menanyakan kepada tergugat satu dan tergugat dua, apakah ada punya aset atau bisa apapun yang digunakan untuk berusaha membayar cicilannya kalau misalnya atau tujuan lunasi dan makanya. Tapi kata tergugat satu dan tergugat dua tidak ada aset apapun. Apakah dari konsulat tetap dengan keputusannya tidak bisa memberikan waktu dan cicil atau ada perubahan pikiran? Saya nggak berubah pikiran, saya tetap aja. Kalau misalnya nggak bisa, ya kita lanjutkan aja secara begini. Dan secara cukup untuk tergugat agar bisa bikin proses lagi. Dan untuk tergugat satu dan tergugat dua dimohon untuk masuk ke ruang mediasi. Jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada penggugat bahwa solusi dari tergugat satu dan tergugat dua adalah meminta waktu dan untuk meminta cicilan ya. Dari penggugat sendiri tidak bisa mengabulkan itu, tidak bisa memberikan waktu dan cicilannya. Saya tanyakan lagi kepada penggugat, apakah masih dengan keputusannya untuk tidak bisa memberikan waktu dan cicilan? Iya, tetap. Tetap. Oke. Mungkin untuk mediasinya karena dari penggugat solusinya tidak dapat diterima oleh penggugat dan saya tidak bisa memaksakan itu. Mungkin untuk mediasi ini saya nyatakan tidak berhasil dan nanti saya akan membuatkan berita acara mediasinya dan dimohon untuk tergugat satu, tergugat dua dan penggugat satu dan penggugat agar bisa menandatangani berita acara mediasinya. Mungkin untuk mediasinya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sebagai mediator mengucapkan terima kasih dan terima kasih sudah berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin silakan duduk. Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara nomor 20-PDT-G/2025/PM antara Khairunisa sebagai penggugat melawan Siti Wahyuni sebagai tergugat 1 dan Salsa Putri Oktaviani sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak, baik penggugat ataupun tergugat, apakah sudah mencapai proses damai dalam mediasi? Masih belum. Yang penggugat? Baik, karena para pihak belum mencapai kesepakatan damai, maka persidangan akan dilanjutkan pada pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah. Baik, untuk penggugat, apakah pembacaan gugatan dibacakan sendiri atau dianggap telah dibacakan? Baca sendiri yang mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatan. Tolong bacakan pokok-pokoknya saja. Mohon berdiri yang mulia. Ya, silakan. Baik, mohon izin. Jadi perihal gugatan perbuatan melawan hukum lampiran surat kuasa khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya di Palangkaraya yang bertanda di bawah ini, Muhammad Ladin SHMH sebagai advokat untuk Khairunisa sebagai penggugat berdasarkan kuasa khususnya melawan tergugat 1 Siti Wahyuni dan tergugat 2 Salsa Putri Oktaviani. Yang pertama, bahwa penggugat dan para tergugat saling mengenal dalam hubungan kerja dan pergaulan sehari-hari. Namun dalam perjalanan hubungan tersebut, para tergugat telah melakukan tindakan merugikan penggugat. Yang kedua, bahwa pada waktu dan tempat tertentu, para tergugat telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana para tergugat bertindak secara bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian, sebagaimana juga disaksikan oleh beberapa saksi, yaitu Dewi Astuti, Gita Nur Aini, dan Nur Citra Juniarti Mandiri.
Ketiga, bahwa para tergugat telah memperlakukan penggugat secara tidak patut, antara lain dengan melakukan tindakan yang merugikan secara langsung, tetap melanjutkan perbuatan meskipun telah diingatkan oleh penggugat, dan bersikap tidak kooperatif. Bahwa akibat perbuatan para tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian material maupun imaterial, yaitu kerugian material berupa pengeluaran biaya dan kerusakan tertentu sebesar 50 juta rupiah, kerugian imaterial berupa tekanan mental, gangguan psikologis, serta rasa tidak aman akibat perbuatan para tergugat. Bahwa saksi-saksi penggugat memberikan keterangan bahwa para tergugat tetap melakukan tindakan merugikan tersebut meskipun telah diingatkan. Keterangan saksi telah menunjukkan bahwa kausal antara tindakan para tergugat dan kerugian penggugat. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 berusaha mengelak dengan menghadirkan saksi-saksi yang merupakan rekan kerja mereka. Namun keterangan saksi tersebut tidak relevan dan tidak meniadakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Bahwa perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata, yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Bahwa penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah secara baik-baik, namun para tergugat tidak menunjukkan itikat baik, penggugat terpaksa menempuh jalur hukum. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan ini, penggugat akan mengajukan bukti surat serta saksi-saksi antara lain Dewi Astuti, Gita Nur Aini, Nur Citra Juniarti Mandiri. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum. Adapun petitumnya, berdasarkan hal-hal di atas, penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan para tergugat telah melakukan PMK, menghukum para tergugat membayar kerugian material 50 juta rupiah secara tanggung renteng, menghukum para tergugat membayar kerugian material menurut penilaian Majelis Hakim, menghukum para tergugat membayar perkara ini, serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon jatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini disampaikan. Atas perhatiannya, penggugat melalui kuasa hukumnya mengucapkan terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada penggugat telah membacakan gugatannya. Kepada kuasa hukum tergugat, apabila ada bagian gugatan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat yang tidak tepat atau keliru, silakan dicatat untuk dijelaskan pada bagian jawaban. Kuasa hukum tergugat, bagaimana? Apakah sudah siap dengan jawabannya atau belum? Izin yang mulia, beri kami waktu untuk menjawab surat gugatan dari penggugat. Baik, untuk waktunya 7 hari, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Pihak penggugat? Siap yang mulia. Panitera 7 hari setelah hari ini tanggal berapa Panitera? Izin yang mulia, 7 hari setelah hari ini, yaitu tanggal 11 Januari tahun 2026 yang mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan di tempat yang sama, yaitu di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Sidang dilanjutkan pada tanggal 11 Januari 2026. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan hadirin duduk kembali. Baik, sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara nomor 20-PDP-G/2025/PM-PLK antara Khairunisa sebagai penggugat melawan Siti Wahyuni sebagai tergugat 1 dan sang
Izin berdiri yang mulia, silakan. Izin membacakan surat jawaban tergugat dari tergugat yang bernama Siti Wahyuni, tempat tanggal lahir Palangkaraya 2 Maret 2003, keluarga negara Indonesia, alamat domisili Geobos 10. Yang dimana tanggapan terhadap Posipa. Pertama, tergugat membenarkan dalil bahwa telah melakukan tindakan merugikan penggugat, tetapi ada alasan tertentu yang tidak mau ditoleransi oleh penggugat. Lalu, para tergugat membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum pada waktu dan tempat tertentu sebagaimana dituduh oleh penggugat. Nah, dalil tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan waktu, tempat, dan juga maupun uraian perbuatan secara langsung. Para tergugat membantah bahwa telah memperlakukan penggugat secara tidak patut, melakukan tindak merugikan atau tindak melanjutkan tindakan meskipun diingatkan. Para tergugat membantah adanya kerugian material 50 juta maupun kerugian imaterial. Penggugat tidak menjelaskan perhitungan kerugiannya dari mana, bukti biaya, bukti kerusakan, maupun bentuk tekanan psikologis. Tergugat membantah dalil bahwa saksi-saksi penggugat melihat para tergugat tetap melakukan tindakan merugikan. Dalil bahwa saksi para tergugat tidak relevan ditolak. Bahwa setiap pihak berhak menghadiri saksi sesuai pasal 164 HIR dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan saksi penggugat lebih valid daripada saksi tergugat. Para tergugat membantah bahwa telah terpenuhi unsur pasal 1365 KUHP Perdata. Tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan, kerugian tidak terbukti, dan hubungan kausal tidak ada. Lalu, tidak ada keberatan terhadap kesanggupan membayar biaya perkara, hanya minta keringanan karena mereka tidak bisa keluar dari rumah karena masih terikat dalam pembayaran air dan juga pembayaran listrik. Lalu, tanggapan terhadap petitum kami menerima dan mengabulkan jawaban para tergugat untuk keseluruhan, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menyatakan para tergugat tidak terbukti melakukan PMH, menyatakan dalil kerugian material maupun imaterial penggugat tidak terbukti, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Terima kasih. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti terhadap jawaban yang sudah dibacakan oleh pihak tergugat tadi? Mengerti ya, mulia. Baik. Di sini, apakah kuasa hukum penggugat ingin mengajukan tanggapan atau replik atas jawaban kuasa hukum penggugat tadi? Tentu yang mulia, memberikan kami waktu 1 minggu untuk memberikan tanggapan dan jawaban tergugat. Untuk panitera 7 hari dari hari ini itu tanggal berapa? Izin yang mulia, 3 hari dari hari ini yaitu tanggal 18 Januari tahun 2026. Baik, untuk pada tanggal hari itu apakah ada sidang atau tidak ada? Tidak ada yang mulia. Harap diingat kepada para masing-masing pihak agar replik disampaikan tepat waktu dan tidak ada penambahan waktu kecuali hal yang mendesak. Mohon dipahami. Baik. Para pihak, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Pihak penggugat? Cukup yang mulia. Penggugat? Oke, mau ke satu? Penggugat? Baik, karena tidak ada yang disampaikan, maka sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Januari 2026 di tempat yang sama, yaitu di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan agenda pembacaan replik. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, hadirin silakan duduk kembali. Sebelumnya, pihak penggugat ataupun tergugat apakah sehat? Sehat. Baik. Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum
Tempat tanggal lahir Palangkaraya 3 Maret 1996, warga negara Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Milono nomor 23 KM 2 RW 3 Kecamatan Jalan Raya Palangkaraya. Juga di sini saya akan membacakan replik daripada jawaban oleh tergugat, yaitu penggugat menolak dengan tegas pernyataan para tergugat yang hanya sekedar mengakui adanya tindakan merugikan namun berusaha menentukan pokok persoalan dengan menyebut adanya alasan tertentu yang tidak dapat ditoleransi oleh penggugat, bahwa alasan tersebut tidak pernah dijelaskan secara konkret, tidak diduga bukti, serta tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas perbuatan merugikan yang dilakukan para tergugat. Pengakuan tergugat atas perbuatan merugikan justru semakin menguatkan dalil daripada penggugat. Penggugat menolak sepenuhnya bantahan para tergugat yang menyatakan bahwa dalil penggugat bersifat occlusibel, bahwa dalam posita telah dijelaskan secara jelas mengenai waktu kejadian, tempat, serta bentuk perbuatan merugikan. Namun apabila para tergugat menyatakan tidak jelas, hal tersebut semata-mata merupakan upaya menghindari substansi perkara dan bukan karena posita tidak memenuhi syarat formil. Penggugat menolak dalil tersebut bahwa penggugat telah memberikan peringatan dan keberatan baik secara langsung maupun melalui surat dengan bukti korespondensi yang akan diajukan pada tahap pembuktian. Dengan demikian, pernyataan para tergugat bahwa tidak pernah ada keberatan sebelum ini adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta. Penggugat menolak bantahan para tergugat mengenai kerugian material dan imaterial, bahwa nilai kerugian telah dihitung berdasarkan kerusakan dan akibat nyata dari perbuatan tergugat, serta didukung bukti-bukti yang akan diajukan dalam pembuktian. Adapun kerugian material merupakan hak yang diakui dalam praktik hukum perdata dan tidak harus dihitung secara matematis, melainkan dinilai berdasarkan rasa keadilan oleh majelis hakim. Penggugat membantah bahwa keterangan saksi penggugat bersifat subjektif, bahwa saksi-saksi penggugat melihat langsung tindakan para tergugat sehingga keterangan merupakan testimonium de visu yang sah menurut hukum. Adapun tidak adanya bukti material bukanlah alasan untuk menolak kebenaran kesaksian, mengingat hukum acara perdata tidak mensyaratkan bukti material sebagai satu-satunya alat bukti yang sah. Penggugat menghormati hak tergugat menghadirkan saksi, namun menolak dalil-dalil bahwa saksi-saksi para tergugat otomatis relevan, bahwa relevansi saksi ditentukan oleh hubungan langsung dengan peristiwa, dan penggugat akan menguji kesesuaian, kebenaran, serta kualitas keterangannya dalam tahap pembuktian. Tidak ada alasan untuk menyatakan saksi penggugat kurang valid sehingga bantahan ini tidak berdasar. Penggugat menolak secara keseluruhan bantahan para tergugat mengenai unsur pasal 1365 KUH Perdata, bahwa unsur-unsur perbuatan menghukum telah terpenuhi secara jelas. Adanya perbuatan menghukum, adanya kesalahan para tergugat, adanya kerugian yang diterima penggugat, adanya hubungan sebab akibat atau kausal perban. Seluruh unsur tersebut akan dibuktikan dalam proses pembuktian nantinya. Penggugat menolak pernyataan para tergugat bahwa bukti penggugat belum tentu relevan, bahwa penilaian relevansi dan nilai pembuktian bukan hak para tergugat, melainkan kewenangan majelis hakim. Penggugat akan mengajukan bukti surat dan saksi yang langsung berkaitan dengan pokok perkara ini. Penggugat tidak mempermasalahkan permintaan kerugian biaya perkara oleh para tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan majelis hakim. Namun demikian, alasan ketidakmampuan yang dikemukakan para tergugat tidak relevan dengan pokok perkara dan tidak menghapus tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Penggugat menolak dengan tegas
permohonan para tergugat agar jawaban para tergugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, bahwa jawaban para tergugat tidak didukung fakta, bukti maupun dasar hukum yang sah. Seluruh bantahan para tergugat dalam posita maupun dalil pembenaran yang diajukan justru tidak relevan serta tidak mampu meniadakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan penggugat. Penggugat menolak dengan tegas permohonan para tergugat agar gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan NO, bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan material sesuai ketentuan HIR atau RBG dan praktik peradilan sehingga tidak ada dasar hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penolakan para tergugat tanpa dasar hukum yang jelas merupakan upaya menghindari substansi perkara. Penggugat menolak permohonan para tergugat menyatakan bahwa mereka tidak terbukti melakukan PMH, bahwa seluruh unsur PMH berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi dan bukti-bukti akan diajukan pada tahap pembuktian untuk mengajukan bahwa kerugian penggugat merupakan akibat langsung dari tindakan para tergugat. Oleh karena itu, petitum tersebut tidak berdasar dan patut untuk ditolak. Penggugat menolak sepenuhnya dalil para tergugat yang menyatakan kerugian material maupun imaterial penggugat tidak terbukti, bahwa kerugian material telah dihitung berdasarkan fakta, kerusakan dan biaya yang timbul, sedangkan kerugian imaterial merupakan hak penggugat yang dijamin oleh prinsip keadilan dalam hukum perdata. Penggugat akan membuktikan seluruh kerugian tersebut dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Penggugat menolak agar penggugat dihukum membayar seluruh biaya perkara, bahwa dalam perkara ini para tergugat adalah pihak yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian sehingga secara hukum pihak yang bersalah yang seharusnya dibebani biaya perkara. Oleh karena itu, jawaban para tergugat tersebut tidak berdasar dan harus ditolak. Sekian replik dari penggugat. Terima kasih. Ini dulu yang Dalam replik ini, kuasa hukum penggugat diminta hanya menanggapi hal-hal baru dari jawaban, bukan mengulang gugatan. Jadi, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah mengerti dengan replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat tadi? Apakah kuasa hukum penggugat telah siap dengan repliknya atau bagaimana? Izin yang mulia, beri kami waktu untuk menjawab replik dari penggugat. Untuk Pantra 7 hari setelah hari ini tanggal berapa? Ini yang mulia, 7 hari setelah hari ini yaitu tanggal 25 Januari tahun 2026. Baik, untuk perkara itu kita ada sidang atau tidak ada? Tidak ada yang mulia. Baik. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan pada
material 50 juta tidak pernah dirincikan, tidak pernah dijelaskan perhitungannya, dan belum didukung bukti apapun. Unsur pasal 1365 tidak terbukti karena tidak ada perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian maupun hubungan kasual. Para tergugat tetap keberatan karena bukti penggugat belum jelas dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Permohonan biaya perkara tetap mengikuti putusan akhir. Jika gugatan ditolak, penggugat wajib membayar biaya perkara. Begitu duplik kami. Para tergugat memohon agar majelis hakim menerima duplik para tergugat untuk seluruhnya, menolak replik penggugat untuk seluruhnya, menolak gugatan penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima, menyatakan para tergugat tidak terbukti melakukan PMK, dan menghukum penggugat membayar biaya perkara. Terima kasih yang mulia. Terima kasih pada kuasa hukum penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat sudah mengerti dengan duplik yang telah dibacakan tadi? Mengerti yang mulia. Baik, setelah majelis hakim mendengar gugatan serta jawaban, replik dan duplik, majelis akan berundi terlebih dahulu sebelum pembacaan putusan sela. Sidang diskors selama 1 jam. Skor dicabut. Setelah majelis berunding, kami berpendapat bahwa pembacaan putusan sela akan dibacakan bersamaan putusan akhir karena eksepsi yang disampaikan pihak tergugat telah masuk ke dalam perkara yang perlu dibuktikan. Maka agenda sidang kita selanjutnya adalah pembuktian para pihak. Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, kami akan memberikan waktu 7 hari untuk pembuktian. Pihak tergugat, apakah bisa menghadirkan alat bukti dan saksi di hari yang sama? Bisa yang mulia. Untuk 7 hari setelah hari ini tanggal berapa Panitera? Izin yang mulia, 7 hari setelah hari ini yaitu tanggal 1 Februari tahun 2026 yang mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan pada tempat yang sama, yaitu di Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 1 Februari 2026 dengan agenda pembuktian dari para pihak. Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan hadirin duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara nomor 20-PDT-B-2025-PN-PLK antara Khairul Nisa sebagai penggugat melawan Siti Wahyuni sebagai tergugat 1 dan Salsa Putri Oktaviani sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan sidang kita yang lalu, maka agenda sidang kita hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari kedua belah pihak. Bagaimana kedua belah pihak? Apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Silakan untuk maju ke meja majelis untuk menyerahkan alat bukti tertulis terlebih dahulu. Pada kuasa hukum pastikan bukti-bukti diserahkan sesuai daftar bukti dan bernomor benar-benar. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Sudah siap yang mulia. Silakan panggilkan para saksi. Terima kasih sama
saksi silakan berdiri ke depan. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan kembali. Baik, saudara saksi, saudara harus memberikan keterangan yang saudara lihat agar yang saudara lihat dan dengar dan alami sendiri. Apabila memberikan keterangan palsu, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Cukup. Saudara saksi sudah disumpah di sini, jadi saudara saksi harus memberikan keterangan yang benar. Kalau misalkan tidak memberikan keterangan yang benar, maka saudara saksi akan kena sanksi 7 tahun penjara. Apakah bisa dipahami? Bisa, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, keterangan saudara saksi yang mana terlebih dahulu yang untuk didengarkan? Keterangan saksi pertama yang mulia, atas nama Dewi Astuti. Untuk saksi apabila ada hal yang tidak diketahui atau yang tidak dipahami, mohon katakan tidak tahu, jangan menjawab sembarangan atau mengira-ngira. Baik, untuk saudara saksi 1, silakan duduk. Saat itu, kuasa hukum penggugat, silakan lanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi 1. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Jadi di sini saudara saksi, maka saudara saksi mengetahui peristiwa yang menjadi pokok perkara ini. Ya, saya melihat para penggugat dan tergugat melakukan perjanjian di notaris. Kalau boleh tahu, saksi apakah tahu isi daripada perjanjian di notaris itu? Tidak tahu. Terus tadi saudari berkata saudari ada melihat secara langsung kejadian di lokasi. Nah, apa yang saudari lihat di situ? Baik, saya melihat tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan tindakan yang merugikan untuk pihak penggugat, yang dimana mereka tergugat ini melakukan tidak membayar uang sewa rumah pada penggugat dari tahun 2023 hingga 2022. Padahal penggugat sudah mengingatkan kepada tergugat untuk membayar uang sewa, tapi tidak dihiraukan oleh tergugat. Cukup yang mulia. Baik, Untuk saudara saksi, apakah saudara saksi ini benar-benar berada di lokasi sejak awal peristiwa terjadi atau datang setelah kejadian tersebut? Ya, saya ada di lokasi tersebut. Ya. Baik, saudari saksi, apakah ada hubungan keluarga atau kepentingan khusus yang membuat saudari memihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya lihat saja. silakan untuk saksi kembali ke depan. Saudara kuasa hukum penggugat, saksi yang mana lagi? Atas nama Gita. Saksi kedua. Silakan saudara saksi kedua untuk maju ke depan dan memberikan keterangan. Silakan saudara kuasa hukum penggugat untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Saudari saksi, saudari tahu dari mana kejadian daripada yang sedang kita perkarakan ini? Kebetulan saya berada di dekat rumah sewa tergugat yang dimiliki oleh penggugat. Saya mendengar pihak penggugat dan tergugat itu bertengkar. Bertengkar. Tadi saudari saksi bilang mendengar pihak penggugat dan tergugat bertengkar. Nah, apa yang saudari dengar daripada pertengkaran itu? Saya mendengar pihak penggugat itu meminta kepada pihak penggugat untuk membayar sewa rumah. Namun sampai sekarang tuh pihak tergugat tidak membayar dan masih tinggal di rumah sewa milik penggugat. Berarti sampai sekarang pihak
uangnya milik penggugat? Iya. Cukup yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari melihat tindakan langsung pada tergugat atau hanya mendengarkan saja? Sebagian saya lihat dan sebagian saya dengar yang mulia. Saudari saksi, saya ingatkan kembali ketika tadi disumpah, Anda harus memberikan keterangan yang sejujurnya. Apakah keterangan saudari didasarkan pada apa yang saudari alami sendiri? Benar yang mulia. Cukup. Terima kasih kepada keterangan saudara saksi kedua. Selanjutnya silakan kembali. Silakan saksi terakhir untuk maju ke depan. Silakan proses hukum juga. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi yang terakhir ya. Apakah saudari di sini mengetahui akibat dari tindakan tergugat ini terhadap penggugat? Ya, saya mengetahui kalau tindakan tergugat itu membuat kerugian terhadap pihak penggugat. Tadi saudari saksi ada menyebutkan kerugian terhadap pihak penggugat. Nah, kerugian seperti apa yang saudari ketahui daripada penggugat itu? Kerugian yang pertama itu ada kerugian material berupa kesulitan ekonomi yang terjadi pasca peristiwa pihak tergugat tidak membayarkan sewa rumah itu dari 2023, dan adanya tekanan mental oleh pihak penggugat karena peristiwa tersebut. Mungkin cukup yang mulia. Saudari saksi, apakah informasi tentang kerugian yang telah saudari ucapkan dari itu saudari dapatkan langsung dari penggugat atau dapatnya dari mana informasi itu? Sebagian dari penggugat, sebagiannya lagi saya lihat sendiri. Baik, saudari saksi, apakah saudara yakin bahwa kerugian tersebut disebabkan langsung oleh tindakan para tergugat? Iya, yang mulia. Cukup. Silakan saudari saksi tiga kembali ke tempat. Baik, terima kasih kepada para saksi telah memberikan keterangan. Untuk pihak tergugat, bagaimana? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan dari para saudara saksi ini? Izin menanggapi yang mulia. Untuk keterangan saksi pertama,
saksi, saudara harus memberikan keterangan yang saudara saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Apabila memberikan keterangan palsu, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Apakah bisa dimengerti? Bisa ya, Mulia. Cukup. Baik. Karena saudara saksi bertiga ini sudah disumpah, jadi saudara saksi harus memberikan keterangan yang benar. Kalau tidak, saudara saksi akan bisa kena sanksi 7 tahun penjara. Apakah bisa dipahami? Bisa ya, Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, saudara saksi, keterangan saudara saksi yang mana terlebih dulu untuk didengarkan? Saksi satu. Baik. Silakan kuasa hukum tergugat untuk ajukan pertanyaan. Izin yang mulia, saudara saksi, apakah sebelumnya kenal dengan tergugat? Kenal ya, Mulia. Mohon maaf, kenal. Kenal dari mana? Apakah kenalnya saat menjadi saksi saja atau sebelumnya? Sebelumnya Dari pekerjaan. Saudara saksi relax saja, jangan tertekan. Maksudnya saya sebagai bos di perusahaan tersebut. apakah benar saudara saksi sebagai bos dari tergugat 1 dan tergugat 2? Nah, jadi apakah benar bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 itu di PHK karena efisiensi? Bukan, itu mereka di PHK karena adanya laporan mengenai pelanggaran sikap disiplin, namun tidak ada kaitannya dengan pihak penggugat. Cukup yang mulia. Baik, saksi, apakah benar PHK tersebut dilakukan melalui prosedur perusahaan yang benar atau hanya memecat secara ecek-ecek saja? Mengenai PHK-nya itu sudah melalui semua prosedur yang dimana sudah termasuk dengan surat peringatan dan pemanggilan untuk klarifikasi. Baik, saksi 1. Kami ingin memastikan apakah benar bahwa tindakan yang dilakukan penggugat sebagai merugikan terjadi saat para penggugat masih bekerja di bawah Anda. Setahu saya tidak ada tindakan yang merugikan seperti yang disebutkan oleh pihak penggugat. Apakah ada tambahan dari kuasa hukum tergugat? Saudara saksi, apakah setelah PHK usaha itu memiliki hubungan lagi dengan tergugat? Sudah tidak ada yang ya. Silakan kembali. Silakan lanjut saksi yang lain. Saudara saksi, apakah Anda adalah rekan kerja tergugat 1? Benar yang mulia. Silakan. Izin yang mulia. Saudara saksi, apakah kenal dengan tergugat 1 dan tergugat 2? Kenal, karena mereka berdua itu rekan kerja saya. Saudara saksi, apakah tahu kenapa bisa
jelas tapi sering utang lah. Belum lunas saat ini atau sudah? Udah lunas tapi pelunasannya itu lama sekali. Cukup dengan Saudara saksi, apakah benar saudara mengetahui alasan perselisihan ini sampai menjadi gugatan sehingga saudara saksi ini mengucapkan tadi adanya hutang, adanya sifat-sifat, artinya kan saudara ini kenal lah dekat dengan tergugat satu. Iya. Baik. Tahu? Mengetahui alasan perselisihan ini sampai menjadi gugatan itu tahu? Saya tahunya si tergugat satu dan tergugat dua ini punya masalah dengan si penggugat. Masalahnya tahu? Masalah di kantor itu. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah melihat tergugat satu melakukan pelanggaran di tempat kerja? Tidak pernah yang mulia. Tergugat satu itu dia itu sangat disiplin saat kerja. Baik, terima kasih saudara saksi 2. Silakan Terima kembali. kasih. Saudara saksi 3. Silakan kuasa hukum tergugat. izin yang mulia, saudara saksi, apakah sebelumnya kenal dengan saudara tergugat satu dan saudara tergugat dua? Ya benar. Kenal. Ada hubungan apa? Sebagai rekan kerja ya. Saudara saksi, apakah tahu kenapa saudara saksi dibawa ke persidangan ini? Tentu saya tahu karena itu ada sangkut paut dengan hutang kontrakan dan Tenang saja saudara saksi. Relax. Saudara saksi, seberapa dekat saudara saksi dengan tergugat hingga saudara saksi tahu permasalahannya? bisa dibilang itu cuma sebagai teman rekan kerja, tidak terlalu dekat, mungkin cuma teman kerja aja. Saudara saksi 3, apakah saudara mengetahui bahwa penggugat ini menuntut kerugian sebesar 50 juta rupiah kepada tergugat? Kan ini kerja ya, jadi mungkin ada lah ngomong-ngomong sedikit, itu tahu atau tidak adanya ganti rugi sebesar 50 juta rupiah? Tahu ya mulia. Baik. Saudara saksi, sudah saya berikan tadi bahwasanya Anda harus berkata sejujurnya. Saudara, apakah saudara pernah melihat atau mendengar langsung peristiwa yang dituduhkan sebagai perbuatan melawan hukum atau pidana? Tentu saja tidak ya mulia. Karena menurut saya saudara Salsa itu adalah orang yang mana orang yang tenang dan tidak pernah membuat masalah. Terima kasih saudara saksi 3. Silakan kembali. Terima kasih mulia. Untuk kuasa hukum juga, apakah ada tanggapan? Izin yang mulia, dari pernyataan saksi pertama tadi bahwa tidak ada kerugian yang sebesar yang dituntut oleh saya. Saya keberatan yang mulia dengan pernyataan itu. Dikarenakan tidak mungkin saya menggugat jika kerugian saya tidak besar dan jelas dinyatakan kerugian saya itu secara imaterial dan material. Material sendiri saya mengalami kerugian karena para tergugat tidak membayar sewa sesuai dengan yang dijanjikan. Biaya perawatan rumah, juga listrik dan lain sebagainya, itu saya juga mengalami kerugian. Yang dimana itu ditanggung oleh saya sendirian. Dan yang terakhir itu kerugian karena perbuatan tergugat, saya tidak bisa menyewakan rumah saya kepada orang lain yang ingin menyewa. Dengan begitu yang mulia. Cukup yang mulia. Terima kasih. Untuk pihak tergugat, ada yang ditambah lagi? Izin menanggapi yang mulia, dari si penggugat ini tidak menjelaskan 50 jutanya itu 50 jutanya itu tidak secara rinci untuk berapa bulan gitu kita bayarnya. Mungkin itu saja. Izin yang mulia, apakah diberikan kesempatan untuk menanggapi? Silakan. Izin menggugat dan juga para
tadi ya, mengatakan bahwasanya yang ditanggung itu adalah mereka sendiri. Karena kita lihat di sini berdasarkan bukti-bukti surat dari yang kami punya, ini ada nota mengenai pembayaran listrik dan harusnya ada perawatan rumah juga di sini. Nah, tetapi karena pihak dari tergugat 1 dan 2 ini tidak membayarkan daripada sewa yang sudah diperjanjikan tadi, maka dari itu apa yang mereka katakan ini tadi tidak dapat dibenarkan, Yang Mulia. Sebelumnya mungkin sudah cukup ya keterangan-keterangannya kepada para saksi. Karena keterangan sudah cukup, dipersilakan untuk keluar dari ruangan ini. Silakan. Dikarenakan pemeriksaan saksi dan alat bukti sudah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. Majelis hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum penggugat ataupun kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya. Untuk panitera apakah tanggal berapa? 7 hari setelah hari ini. Izin Yang Mulia, 7 hari setelah hari ini yaitu tanggal 8 Februari tahun 2026 Yang Mulia. Untuk pada tanggal hari itu kita ada sidang atau tidak ada? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan di tempat yang sama, yaitu di Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 8 Februari 2026. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Hadirin silakan duduk kembali. Sehat para pihak penggugat, tergugat. Sehat, Yang Mulia. Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara nomor 20/PDT-G/2025 PN/PNPLK antara Khairul Nisa sebagai penggugat melawan Siti Wahyuni sebagai tergugat 1 dan Salsa Putri Oktaviani sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda kita pada minggu lalu, bahwa pada hari ini adalah agendanya mengenai pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. Untuk pihak penggugat atau tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya masing-masing? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk pihak penggugat, kesimpulannya apakah dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dibacakan, Yang Mulia. Silakan. Izin berdiri, Yang Ya, Mulia. silakan. Izin memberikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 20.G PN Palangkaraya. Dengan hormat, penggugat melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan konklusi atau kesimpulan dalam perkara perdata yang pada intinya adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka terhadap apa yang telah dihadirkan dalam gugatan penggugat telah dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, surat maupun dengan keterangan saksi yang telah diajukan oleh penggugat. Bukti surat berupa nota perjanjian dari notaris, nota perbelanjaan untuk perbaikan rumah dan lain-lain, serta bukti saksi dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat dalam persidangan telah berdasarkan keterangannya antara satu dengan lainnya yang membuktikan bahwa dalih gugatan penggugat telah terbukti secara syah dan meyakinkan terhadap apa yang disangkai dan atau disanggah dan dibantah oleh tergugat secara faktual tidak dapat dilakukan dalam persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat memohon dengan segala hormat kiranya ketua atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan
mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum para tergugat secara tanggung rentang membayar kerugian material sebesar 50 juta rupiah, menghukum para tergugat membayar kerugian material menurut penilaian yang adil dari majelis hakim, menghukum para tergugat membayar biaya panjang. Demikian kesimpulan ini disampaikan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk mengambil putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Untuk pihak tergugat, apakah bisa dipahami kesimpulan dari pihak tergugat? Bisa yang mulia. Pihak tergugat sudah siap dengan pembacaan kesimpulannya? Silakan dibacakan pokok-pokoknya. Izin berdiri yang mulia. Izin membacakan kesimpulan dari tergugat yang dimana bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap dalil-dalil yang telah diajukan tergugat dalam gugatan serta terhadap bantahan para tergugat yang tertuang dalam eksepsi, jawaban, dan bukti telah terbukti bahwa dalil-dalil penggugat tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yang suratnya tidak sah, bahwa barang-barang itu tidak ada, terserah ke tergugat. Lalu terhadap seluruh dalil kerugian material maupun imaterial, penggugat tidak dapat membuktikan nilai ataupun asal usul maupun besar kerugian yang diklaim. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, para tergugat dengan hormat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan dalil dan bukti penggugat tidak dapat membuktikan pokok perkara, menyatakan para tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Demikian kesimpulan ini diajukan atas perhatiannya Majelis Hakim. Diucapkan terima kasih. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah dipahami? Bisa. Baik, setelah majelis hakim berdiskusi, setelah mendengar kesimpulan dari kedua belah pihak, maka selanjutnya majelis akan menjatuhkan putusan akhir. Majelis menetapkan pembacaan putusan akan dilaksanakan 7 hari setelah dari hari ini. Baik, Pak Ditra, 7 hari dari hari ini tanggal berapa? Ini yang mulia, 7 hari setelah hari ini, yaitu tanggal 16 Februari tahun 2020 yang mulia. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum penggugat ataupun tergugat, apakah bisa hadir pada hari itu? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan pada tanggal 16 Februari tahun 2026 dengan agenda pembacaan putusan di tempat yang sama, yaitu di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin, silakan duduk kembali.